yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur, dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat.
dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dimanapun kita berada. Kita bersuka cita karena kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Mari katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari angkat
diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sebab Yesus, Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari yang percaya angkat tangan, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Kita naikkan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan, buat berkat yang luar biasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau mulia. Tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Kau yang sanggup melimpahkan segala yang kami perlukan. Kau Allah yang setia, sumber pertolongan kami. Kami puji, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Biarlah jiwa kami terus memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Kau yang layak disembah selamanya. Kau Allah yang setia. Oh, riana namanya sikir, riana namanya sandara namanya se. Hiriminya sandara ya so, riana namanya se. Kami menyembah-Mu Tuhan
lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Kami sembah Engkau ya Aba ya Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia buat kami. Mari nyatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarkan musik saja angkat pujian ini. Mari angkat tangan bersama-sama.
Sembah Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Mari lebih lagi sembah Tuhan Allah yang setia. Angkat tangan, nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia bagi kami, Engkau Allah yang mulia. Mari angkat tangan sembah Dia, angkat hati kita, angkat suara kita, sembah Tuhan. Haleluya. Ini dia sih, we worship you Jesus, we worship you Lord. Mari setiap saudara yang di rumah-rumah, dimanapun kita berada, angkat suara kita, sembah Dia, Allah yang setia. Haleluya. Hiriria sanaya so, hiriana lamaya sikiria lamaya shi. We worship you, Allah. Kau yang layak disembah selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Shiririasi, yarayana-ramo, hiribiasi, kiriyana-ramo, yase, hiriyana-ramo, yasi, kiriyana-ramo, hiriyana-ramo, yashe, kiriyana-ramo, yarayana-yase. Oh, we worship you, Jesus. Hiriyana-yasi, yarayana-yase, yarayana-ramo. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada menyertai kami. Tangan-Mu yang kuat menopang kami. Oh Yesus, ku kan berdiri di tengah badai
Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus kami mau bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari lebih lagi katakan, Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tangan lebih lagi, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Engkau yang layak Yesus, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta selamanya. Atas segala raja, namamu besar. Katakan, namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, Raja segala raja, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah di hari ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online di rumah Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami yakin hadirat-Mu ada, kami yakin urapan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Kau yang boleh terus jamah setiap jemaat-Mu yang ada. Biar Tuhan Kau yang jamah mereka yang rindu akan pemulihan Tuhan. Pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan, pemulihan keluarga Tuhan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu ada buat jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, mau serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, hadirat-Mu boleh ada atas setiap rumah-rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja ini boleh terus ada Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh terus berjalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui gereja ini banyak jiwa boleh dituai. Melalui gereja ini Tuhan banyak jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan. Kami juga gak lupa untuk berdoa untuk pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan sebagai gembala di Rayon 2 Tuhan. Kami akan percaya visi misi-Mu ada, kami yakin dan percaya pelindungan-Mu ada, kami yakin dan percaya hadirat-Mu turun atas pemimpin kami Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Biar Engkau terus sertai, Engkau terus bimbing Tuhan. Biarlah gereja kami boleh terus maju, gereja kami boleh terus ada dalam jalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pelaksana harian Gembala Rayon 2 Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Kau sertai, biar Tuhan kami yakin dan percaya gereja ini boleh terus ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan gereja ini boleh terus berjalan. Biarlah Engkau yang terus beri visi dan misi Tuhan atas beliau Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk wakil gembala di Rayon 2 ini, kelima wakil gembala di Rayon 2 Tuhan. Yang sertai, yang lindungi Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka juga boleh beri visi misi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pemimpin gereja kami Tuhan, gereja ini boleh berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami buat Indonesia Tuhan. Kau yang boleh terus sertai Indonesia, Kau boleh terus sertai Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari ujung pulau sampai ujung pulau Tuhan, Kau boleh ada Tuhan atas Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu ada, biarlah Tuhan mata-Mu boleh terus melihat atas Indonesia Tuhan. Kau boleh terus pulihkan, Kau boleh terus lindungi Tuhan Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pemimpin negara kami Tuhan, Indonesia boleh dibawa lebih lagi, maju lagi Tuhan. Kau yang terus sertai mereka Tuhan berserta pemerintahannya Tuhan. Biarlah Tuhan negeri ini boleh terus makmur di saat mereka memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga gak lupa berdoa buat hamba-Mu yang akan membawakan firman nanti Tuhan. Biarlah Tuhan melalui bibir hamba-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyerap firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau fokus di harapan-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami jadi orang yang berubah Tuhan. Kami jadi orang berbeda Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh hidup atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Rayon 2 dimanapun Anda berada saat ini, buka hati, rendahkan diri untuk menerima kebenaran firman yang memerdekakan, kebenaran firman yang mengupgrade hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Urapan-Mu mengalir Tuhan Yesus, sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang terikat Tuhan Yesus bebaskan, merdekakan. Kami menyambut firman-Mu Tuhan yang akan mengubah kami, mendewasakan. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya akan memulai saudara dengan satu majalah yang ada di Amerika, di mana majalah ini terbit beberapa kali dalam satu tahun. Ini majalah adalah majalah ekonomi. Tapi majalah ini menjadi begitu terkenal karena majalah ini menilai, memperhatikan, menyimak, mengukur kekayaan orang-orang terkaya. Sehingga mereka mengurutkan dan berdasarkan per Maret 2022 awal, dikatakan orang terkaya di dunia bernama Elon Musk, kekayaannya itu kurang lebih 4.000 triliun rupiah. Dia adalah pendiri daripada yang namanya Tesla mobil listrik dan juga SpaceX di mana transportasi menuju luar angkasa. Tetapi kekayaan nomor 2 orang terkaya di dunia adalah Bernard Arnault. Dia adalah satu keluarga di Perancis. Ya, seperti merek Louis Vuitton salah satu kepemilikan. Kekayaannya 2.700 triliun rupiah kurang lebih. Yang ketiga, Jeff Bezos. Dia kekayaannya kurang lebih 2.300 triliun rupiah. Majalah ini terus mengukur sehingga banyak orang tertarik melihat kekayaan yang dimiliki dan bertanya, siapa yang paling kaya di dunia? Dan yang keempat, Bill Gates, kurang lebih 1.800 triliun rupiah. Dan yang kelima, Warren Buffett, itu kurang lebih 1.600 triliun rupiah. Tapi juga ada pihak yang tidak mau tertinggal membandingkan kekayaan orang-orang terkaya di dunia saat ini dengan Raja Salomo. Nah, berdasarkan perhitungan perkiraan dari orang itu, Raja Salomo kurang lebih menerima 25 ton emas setiap tahun. Dan berdasarkan tingkat inflasi, suku bunga, dan memperhitungkan pajak dan sebagaimana lainnya, maka kekayaan Salomo adalah kurang lebih 30.000 triliun rupiah. Sangat jauh di atas Elon Musk. Baik saudara, dunia melihat atau mengukur kaya tidaknya seseorang dari material. Dari uang, berapa banyak uangnya. Tapi Tuhan melihat kekayaan tidaknya seseorang dari imannya. Saya ulangi, dari imannya. Saya akan beri judul pesan firman-Nya saat ini adalah menjadi kaya di dalam iman. Kita siapkan hati masuk langsung dalam kebenaran firman Yakobus 2 ayat ke-5. Firman-Nya, dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan kata memilih. Allah memilih. Kata memilih dalam bahasa aslinya eklegomai. Berbicara bukan seperti misalnya saya menunjuk di mimbar ini misalnya, hey itu yang baju merah, hey itu yang baju putih, hey itu yang baju hitam. Bukan hanya sekedar menunjuk. Tapi kata memilih adalah setelah ditunjuk, maka orang itu diambil keluar dari tengah-tengah kerumunan orang banyak, dipisahkan. Wow, kita perhatikan betapa besar kasih Tuhan Yesus. Dia memilih. Dia bukannya menunjuk, tapi dia mengambil orang itu dari kerumunan orang banyak, ditarik keluar dan dipisahkan. Yakobus 2 ayat ke-5 tadi mengatakan siapakah yang dipilih oleh Tuhan? Mereka yang miskin. Kata miskin, Fotkos dalam bahasa aslinya berbicara bukan hanya kekurangan dalam material saja, tapi mereka yang helpless, butuh pertolongan, tidak mampu menolong dirinya sendiri, powerless, mereka yang tidak bisa memiliki kekuatan, ability, kesanggupan untuk membebaskan dirinya, untuk yang namanya mungkin juga membukakan pintunya yang tertutup.
helpless, powerless, dan juga mereka yang sedang berbeban berat. Itulah orang yang miskin. Tuhan memilih saat ini di antara setiap saudara, mungkin lewat online dan Zoom ini, mungkin Anda yang sedang di rumah, di perjalanan dimanapun, Tuhan memilih mereka yang miskin, helpless, powerless, butuh pertolongan, gak mampu menolongnya, gak punya kekuatan, berbeban berat. Untuk apa? Diubah, ditransformasi menjadi kaya dalam iman. Luar biasa nih janji Tuhan. Anda kita semua yang sedang helpless, powerless, gak sanggup menolong diri sendiri, dalam segala kelemahan, gak sanggup membebaskan diri sendiri, diambil, dipisahkan keluar, dan diubah untuk menjadi kaya dalam iman. Dari yang miskin menjadi kaya dalam iman. Tujuannya apa? Mewarisi kerajaan Allah. Mewarisi bukan hanya saja kita menikmati yang namanya fasilitas kerajaan dan otoritas kerajaan, tapi kita bisa merepresentasikan Kristus dimanapun kita berada. Dan ini janji Tuhan. Menjadi kaya dalam iman. Yakobus 2 ayat 19, Alkitab berkata demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Dari ayat ini mengajarkan kita, ayo jemaat Tuhan, ayo umat Tuhan, upgrade level iman kita. Bukan hanya percaya saja. Dia adalah creator, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah savior, juru selamat. Karena kenapa? Setan pun percaya. Jadi Tuhan ingin membawa kita meningkat dari satu dasar iman ke level iman yang kaya. Pertanyaannya yang akan kita bahas ada 2 poin saja. Kaya dalam iman itu seperti apa? Tetap di Yakobus pasal kedua. Kalau nanti kita siapkan dan baca Yakobus 2 ayat 14 dan 17. Maka poin pertama yang saya sampaikan, kaya dalam iman berbicara iman yang disertai perbuatan. Saya ulangi, iman yang disertai perbuatan. Artinya iman itu harus dipraktekkan, itu iman yang kaya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, level iman kita hanya level sampai dinyanyikan saja. Di mulut, dalam gedung gereja, ketika online. Kita menyanyi, mengakui, dan di level itu kita menjadi semangat. Lewat pujian itu iman kita mulai bangkit, mulai tergugah. Tetapi pertanyaan ketika pulang, no action, tidak ada tindakan. Nah, kaya itu berangkat dari level iman, hanya percaya dengan mulut mengaku tapi juga action, perbuatan. Yuk kita lihat dulu sebelum kita kupas lebih jauh Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia gak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati dalam bahasa aslinya artinya tidak aktif, tidak beroperasi. Bayangkan, Anda sudah jauh-jauh akan mengambil uang di sebuah ATM. Dan Anda tahu di pojok jalan sana ada ATM. Dan waktu Anda masuk, tiba-tiba Anda buka, AC nyala, lampu nyala. Cuma sayang di atas mesin ATM ada sebuah lembaran kertas out of service, rusak. Itu tidak aktif, tidak beroperasi, hanya nampak itu ATM, memberi harapan tapi tidak punya kekuatan dan kuasa. Itu iman yang mati. Kalau kita hanya sampai level iman dinyanyikan saja di gereja, maka Alkitab berkata apa? Ayat 20. Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Alkitab Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus
Dia anak dari Maria dan Yusuf, ya. Satu ibu, tapi Yesus ada berasal dari Roh Allah. Tapi Yakobus, saudara, dulu dia nggak percaya Yesus, tapi setelah Kristus bangkit dari kematian, dia mengakui Jesus is the creator, pencipta, savior. Dan dia menjadi guru yang mengajar jemaat untuk menjadi dewasa. Berangkat bukan hanya dari iman yang hanya diakui saja, tapi action, perbuatan, itu iman yang kaya. Sampai dikatakan kalau imanmu itu hanya di mulut saja, itu iman yang kosong. Orang-orang Kristen seperti ini dikatakan sebagai manusia yang bebal. Dalam bahasa aslinya kenos. Manusia bebal ini artinya jago ngomong doang. No action, talk only. Sampai dikatakan orang itu adalah orang yang besar mulutnya. Jangan jadi orang Kristen yang besar mulutnya. Karena iman yang kita nyatakan hanya berdasarkan pengakuan lewat pujian ketika kita ada di dalam suasana ibadah. Waktu kita keluar menghadapi kenyataan, waktu kita pulang menghadapi yang realita, no action dari iman itu. Dan kita kembali down. Itu manusia bebal, kenos. Orang Kristen yang no action talk only. Tapi ayo kita mau belajar. Sekarang gimana caranya supaya iman yang kita akui dan percaya dalam hati jadi iman yang kaya karena kita lanjutkan dalam sebuah action. Ternyata Yesaya 54 ayat 1 dan 2 menggambarkan, mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Di sana dikatakan satu sosok wanita yang mandul dan ditinggalkan oleh suaminya. Ayat ini berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah engkau menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dari ayat ini ada sebuah pelajaran yang kita bisa tarik. Kata bersorak-sorai, berbicara mulut. Artinya perkataan kita harus berbeda. Ketika di gereja, ketika waktu ibadah kita mulai menyanyi bahwa through you I can do anything. Melalui engkau aku bisa lakukan apapun juga. Iman itu akan menjadi kaya. Ketika kita pulang keluar ada action. Actionnya adalah pertama perkataan. Perkataan harus mulai berbeda. Kemudian bergembiralah saudara. Bergembira ini berbicara emosi dan perasaan juga mulai berbeda. Kemudian ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ini berbicara visi dari hidup orang itu pun mulai berbeda. Jadi berbicara saudara tentang sebuah iman yang kaya, setelah kita percaya dalam hati mengaku dengan mulut, apapun kondisi keadaan, dan kau tahu dia sanggup menolong. Maka pulang keluar dari suasana ibadah pujian penyembahan, perkataanmu harus mulai berbeda. Perasaan emosimu harus mulai berbeda. Visi dalam hidupmu, mimpimu harus mulai berbeda. Dan action, preparation, persiapan hidup kita pun harus mulai nyata dan ada. Seperti iman yang kita nyatakan dan deklarasikan, ucapkan. Contoh saudara. Ketika saya belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya mulai bangkit tahun 2002 dari depresi, lembah depresi. Maka setiap saya melihat cermin, saya mulai melihat dan mulai memperkatakan. Yang aku lihat di sini adalah seorang hamba Tuhan yang akan memberitakan firman dari desa ke desa, kota ke kota, bangsa ke bangsa. Ucapan mulai berbeda. Yang kemarin awalnya saya coba ingin mati, bunuh diri, nggak kuat, mana obat, tambah dosis. Sekarang saya mulai mengucapkan, perkataan mulai berbeda. Itu Yesaya 54, bersorak-sorai hai si mandul. Gak cukup perkataan, saya mulai bayangkan.
Saya bukan lagi orang yang terkurung, sembunyi di dalam balik kamar mandi. Orang yang ingin mengakhiri hidup, tapi saya bayangkan, saya jadi hamba Tuhan yang memberitakan firman. Sehingga saat mulai membayangkan ada satu hal, perasaan dan emosi yang bangkit. Itu pun Yesaya 54, bergembiralah saudara. Nggak cukup hanya mulut, tapi emosi perasaan kita mulai berbeda. Tujuan hidup pun mulai saat itu mulai beda. Kalau dulu mungkin ketika saya masih bisnismen, tujuannya ingin sukses, jadi pebisnis sukses, kaya. Sekarang tujuan hidupnya aku ingin jadi hamba Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan mulai preparation, ada action persiapan saudara. Itu nyata. Contoh selanjutnya tentang sebuah iman yang kaya, nyata. Saudara di Tasikmalaya mungkin belasan tahun yang lalu ketika mulai membangun gedung gereja 4 lantai, kami punya iman, punya harapan, punya lift. Belasan tahun lalu di kota kecil, gereja pakai lift itu belum ada saudara. Rasanya buat apa? Dan bukan hanya belum ada saja, tapi keuangan kami pun belum ada. Tapi kami ingin ke depan itu. Kenapa? Karena kami ibadah di lantai 2. Supaya nanti kalau ada orang sakit pakai kursi roda bisa naik ke atas. Bukan hanya diperkatakan dan didoakan. Kami punya action. Actionnya apa? Untuk pakai lift tentu harus ada ruangan khusus yang dipersiapkan. Jadi lantai 4 sampai lantai 1 itu dikosongkan bolong saudara. Ditutup pakai triplek semuanya. Ditulis tidak boleh menyandar karena akan terjatuh. Bahkan di lantai 1 apa yang bisa kami perbuat? Kami buat dulu saudara tembok ya untuk naik menuju lift dalam bentuk serodotan. Itu untuk yang namanya kursi roda. Setiap jemaat tanya ini buat apa? Ini buat lift. Liftnya mana? Belum ada, uangnya belum ada. Ada kurang lebih 1-2 tahun. Itu lift sampai menjadi kenyataan. Karena bagi kami ratusan juta saat itu sangat mahal. Kami bisa hanya mengerjakan buat tembok serodotan. Dan mempersiapkan ruangannya. Sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan. Itu bagian Tuhan. Iman yang kaya adalah bukan hanya percaya, tapi ada preparation. Kalau engkau percaya akan dipakai oleh Tuhan, akan memberitakan firman. Tapi tanpa action ketika diberi tugas, beri tugas bersaksi, oh enggak lah, enggak bisa. Tapi imannya besar, memberitakan firman sampai ke bangsa-bangsa. Belajar bahasa Inggris enggak, Mandarin pun enggak. Saya katakan, jangan sampai dikatakan, hai manusia bebal. Artinya kenos, orang yang ngomong doang, orang Kristen. Iman Anda semua adalah iman yang kaya. Di bulan April ini bulan kebangkitan. Saudara harus bangkit dari hidup lamamu. Dan hidupmu akan berbeda. Engkau tidak lagi tinggal di padang gurun, engkau akan mewarisi kerajaan Allah. Hidup dalam otoritas dan fasilitas kerajaan, tapi juga merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Supaya dunia melihat kita adalah orang-orang yang miskin dulunya. Helpless, powerless. Orang-orang yang berbeban berat, tapi dipilih oleh Tuhan. Ditransformasi jadi kaya dalam iman. Amin. Yang kedua, saudara, iman yang kaya berbicara. Iman yang dihasilkan dari rema firman. Rema Kristus. Ya. Saudara, iman yang kaya tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi saja. Contoh, kita ngalami, saya dipulihkan dari depresi dan saya bukti hidup, ya Tuhan mengubah saya jadi hamba Tuhan. Memberitakan firman seperti apa yang saya dapat dalam mimpi, dalam iman ketika bergumul dalam depresi. Kalau iman saya berdasarkan pengalaman saja, itu nggak cukup membuat kita menjadi kaya. Engkau mengalami pengalaman, dulu engkau narkoba, sekarang dibebaskan. Dan imanmu hanya mentok dasar pengalaman hidup saja, itu belum kaya. Tidak cukup. Tetapi ayo meningkat. Iman itu juga harus muncul, dihasilkan dari rema firman Kristus, saudara. Ya. Yuk kita lihat Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa aslinya rematos Christou. Rema. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata firman hanya satu, firman saja. Tapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata logos dan rema. Bedanya apa? Contoh,
Logos dan rema. Izinkan saya mungkin tidak sempurna, tapi supaya ada gambaran. Anda lapar, Anda buka lemari, Anda di persediaan dapur Anda ada banyak mie instan. Mie instan itu ada di lemari, dan Anda lapar, Anda butuh. Mie instan itu bisa diibaratkan sebagai logos, firman yang tertulis, Alkitab tertulis firman. Supaya itu mengenyangkan saudara, maka mie instan itu harus diproses dan masuk di dalam perut Anda. Firman, logos yang masuk di dalam jiwa Anda, menerangi jiwa Anda, menerangi pikiran Anda, itu adalah rema. Nah, iman yang kaya berasal daripada rema. Tidak mungkin saudara dapatkan rema Kristus kalau Anda hanya mentok menunggu online siapa yang khotbah, pengkhotbah, Anda terima sesuatu dari khotbah. Saya katakan Anda akan miskin dengan rema. Tapi Anda kaya dengan rema ketika Anda dalam hidupmu pribadi punya pengalaman, disiplin, konsistensi, kehidupan, penggalian kitab suci. Jadi apapun keadaanmu, saudara, jangan hanya mengandalkan atas dasar pengalaman-pengalaman. Itu baik, tapi nggak cukup untuk jadi kaya. Anda butuh tingkatkan, Anda duduk di dalam hadirat Tuhan, untuk saudara mendapatkan, mengubah logos yang tertulis itu masuk menjadi rema. Sehingga firman itu terang Allah yang menerangi hati dan pikiranmu, membuat engkau menjadi paham. Oh iya, saya sekarang paham ketika Anda baca firman. Satu ayat. Karena satu ayat itu Anda menjadi, engkau bangkit. Engkau jadi semangat. Engkau jadi percaya. Yang tidak tahu harus ngapain lagi tiba-tiba, aku tahu. Ini yang harus kerjakan. Yang awalnya Anda rasanya putus asa, tiba-tiba ada pengharapan karena satu ayat itu. Itu rema yang sedang menerangi, saudara. Nah, ketika Anda dalam hidup pribadimu banyak menggali kitab suci dan memiliki sebuah kehidupan pembacaan Alkitab pribadi saudara, tentu yang pertama butuh anointing, pengurapan. Dan Anda butuh passion, kehausan, haus Anda butuh. Anda butuh purity, hati yang tulus, hati yang bersih. Karena Tuhan akan menulis remanya dalam setiap batin yang bersih. Tidak ada yang namanya dendam, iri hati, dosa yang disembunyikan. Anda hanya mencari, ingin menyenangkan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Itu Tuhan akan tunjukkan rema. Dan bukan hanya passion, purity, hati yang tulus, tapi juga Anda butuh perseverance. Itu berbicara ketekunan. Anda setiap pagi punya waktu khusus, baca kitab, baca kitab. Jadi ini di era Pentakosta ketiga, Tuhan akan munculkan jemaat yang kaya dengan iman. Mereka punya pengalaman rohani, tapi juga mereka dipenuhi oleh rema Kristus. Dan seperti tadi, logos itu akan logos. Anda lihat logos, wow, luar biasa. Lemarimu penuh dengan mie instan, tapi enggak pernah bisa menikmati. Diproses supaya itu masuk di dalam perut Anda. Kita butuh proses itu, supaya masuk di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Saya percaya saudara, ketika rema itu berbicara, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Kau akan berbeda, kau akan bangkit, kau akan diubahkan. Sebagai contoh yang terakhir, Yohanes pasal 20. Saat itu Maria Magdalena melihat kubur Yesus kosong dan dia sedang menangis. Tiba-tiba ayat 15, Yesus menampakkan diri kepadanya berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata padanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lihat, Yesus berbicara banyak. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Tapi Maria masih tertutup, belum terbuka. Dia sedang sedih, dia tetap putus asa. Tapi ayat 16, Yesus tiba-tiba berkata, "Maria." Hanya satu kata, saudara. Maria. Tiba-tiba Maria berpaling berkata, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," guru. Berubah, dia melihat terang. Dia bangkit dari keputusasaan. Dia punya energi lari memberitakan, Yesus hidup, Yesus hidup. Hanya satu kata, rema, Maria. Kalau Anda mendengar ribuan khotbah, tapi tanpa rema yang masuk dalam diri Anda,
kita tidak punya iman yang bisa membangkitkan, menggerakkan kita. Tapi kembali hari-hari ini, hanya cukup dengan satu kata Yesus berkata, Maria. Maria tidak pernah sama lagi. Hari ini yuk kita bertobat. Mungkin kita miskin dengan rema. Tuhan ingin membawa Anda dalam sebuah pengalaman yang luar biasa. Menjadi saksi, mewakili kerajaan. Merepresentasikan kerajaannya. Oleh karena itu, jadilah kaya dalam iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Perkataan berbeda, perasaan berbeda, visi mimpi mulai berbeda, dan buat preparation. Amin. Buat persiapan untuk yang apa kau percaya itu. Haleluya. Dan yang terakhir tadi adalah rema. Firman yang dihasilkan dari rema. Mari kita berdoa. Ada berapa banyak saudara rindu berkata, Tuhan, aku menyadari aku miskin di dalam iman itu. Tapi aku mau menjadi kaya saat ini. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Mari berbahasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan terangkat. Urapan Roh Kudus mengalir. Biarlah benih firman ini membukakan, mencelikan, dan hidup anak-anak ini tidak pernah sama lagi. Sebab Engkau memilih membawa kami keluar di tengah kerumunan, di tengah badai, orang-orang yang helpless, powerless, orang-orang yang miskin, untuk diubah menjadi kaya dalam iman. Kami boleh mengalami dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus beracara. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah mengalir, kaya dalam iman, kaya dalam iman. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu langsung. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Aba. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh bara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.